Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaluhu rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wa ishtighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Terkadang adab membuat orang-orang arif tidak meminta karena mereka telah bersandar kepada pembagian Allah, dan sibuk zikir kepada Allah sehingga lupa meminta kepada Allah. Maksudnya orang-orang arif terkadang diliputi sikap pasrah dan tawakal sehingga tidak mau meminta kepada Allah karena merasa cukup dengan pembagian dan ketetapan azali. Di antara orang yang kita lihat benar-benar meraih makom ini adalah Syekh Mustafa Afandi At-Turki Al-Qastimuni Al-Jarkasi. Orang-orang berbeda pendapat, manakah yang lebih utama, berdoa kepada Allah ataukah hanya diam dan rela dengan pembagiannya. Di antara mereka ada yang berkata doa lebih utama karena di dalam doa terkandung ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Rasul, doa adalah inti ibadah. Melaksanakan sesuatu yang mengandung unsur ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa diam dan pasrah terhadap hukum dan ketetapan Allah lebih utama dan lebih sempurna. Karena hal yang sudah dipilihkan Allah untukmu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang zikir kepadaku, membuatnya sibuk sehingga tidak meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, akhirnya ada solusi. Niku kan ada perbedaan pendapat, ono sing ngarani berdoa iku luwih apik, ono sing ngarani ya gak berdoa lebih bagus. Akhirnya di tengah-tengahi sebagian orang berkata, waktu itu bermacam-macam. Jika seseorang merasakan dorongan untuk berdoa di dalam hatinya seperti kelapangan dan kekhusyuan, doa baginya lebih utama. Jadi pas situasi ini kok pingin dongo, yang doa itu benar-benar hanya untuk menjalin kemesraan, menjalin nambahi kemantepan, nambahi kekhusyuan, maka ya lebih baik, lebih utama, lebih afdol ya berdoa. Namun jika ia merasakan di hatinya dorongan untuk diam, seperti tidak khusyuk atau gelisah, diam baginya lebih baik. Apabila ia tidak mendapat dorongan apapun di hatinya, berdoa ataupun tidak berdoa sama saja baginya. Namun jika yang mendominasi kala itu adalah makrifat, diam lebih baik. Jadi ini adalah jalan tengah untuk menengahi perbedaan pendapat antara ini berdoa luwih apik atau tidak. Nanging yang perlu digarisbawahi ini adalah orang arif. Oke? Yang perlu digarisbawahi ini adalah orang arif. Tutuk sampean kabeh. Tutuk sampean kabeh. Sampean jaluk ayo, kana diturut-turuti. Pamane gak jaluk. Terus ngoten. Nah, selaras dengan itu Ibnu Athaillah menegaskan ucapannya tentang adab di atas dengan menyatakan bahwa terkadang adab itu terpelihara pada saat seseorang tidak meminta.
Ia berkata, innama yudakkaru mayyajuzu alaihil ighfal wa innama yunabbahu mayyumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa. Dan yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor. Yang perlu diingatkan dengan doa dan permintaan adalah yang bisa lupa dan tidak menyadari ada yang meminta. Yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor dan tidak teliti. Sifat lupa dan teledor ini amat mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu tidak meminta kepada Allah menurut orang-orang arif adalah adab. Karena tanpa diminta dan diingatkan pun Allah tidak akan lupa dan teledor. Syekh Al-Wasiti pernah diminta untuk berdoa. Maka jawabnya, aku takut. Jika aku berdoa dikatakan kepadaku, jika kau meminta kami, apa yang kau miliki pada kami? Berarti kau menuduh kami. Jika kau meminta apa yang tak kau miliki, berarti kau telah buruk dalam memuji kami. Nanti gambarane lek dituruti iku koyok-koyok yo. Iku dongamu mandi bahasane kan. Nanti njaluk kok dituruti duwe rumangsa lek dongane awake dhewe iki mandi. Dikabulno mbek Gusti Allah. Lah lek gak dikabulno, gak dituruti, akhirnya suudon ambek Gusti Allah. Iki Al-Wasiti lho tapi iki. Niki Al-Wasiti. Jika kau rela dan ridho, kami akan memberimu berbagai perkara yang telah kami putuskan sepanjang. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Ngoten itu adab utawa tata krama dalam berdoa. Akhirnya awake dhewe murid, awake dhewe salik, awake dhewe pemula lah bahasane yo. Niki sabda Rasul saja, doa adalah inti ibadah. Hadis Rasul saja itu bahwa doa adalah inti ibadah. Berarti yo untuk oni astajib lakum, ya kewajiban kita ya terus berdoa. Karena yang dibahas di pasal ini adalah orang-orang arif, orang-orang makrifat. Membengi Ipin nabe Mas Haris yang ngaji makrifat. Ngaji Tirto Perwito Suci. Terus. Monggo ingkang kirang paham, ingkang kirang jelas. Ya, terus. Ngapunten napa krana tiyang arif niku doane mesti istilahipun nggih lebih cenderung dikabulaken dumateng pangeran dados nggadahi pedoman lebih baik diam ngoten. Bahas sing wingi bukan berarti ia berdoa dikabulkan ngoten mboten. Lek bahas wingi kan repekane wis dikai ruh.
lah mahfud atau azalinya itu wis kepegang toh. Kunci jawabannya wis dikekno mbek Gusti Allah. Ngono. Ibarat ujian nih sampean dikei soal, dikei kunci jawaban. Lek dibenerno kabeh ketok lek oleh kunci jawaban, akhirnya disalahno titik lah kan. Akali wong pinter ngono. Ya gak ketok lek ngerti kunci jawaban. Itu dalam hal ujian. Karena hakikatnya kalau ngebahas kemarin kan akhirnya ngono. Mbok ndonga gak ndonga gak ngefek. Gitu. Kalau pembahasan kita kan sih di apa? Mubrom ambek mu'alak ya kodok. Kodok itu kan ono mubrom ambek mu'alak. Berarti ono kodok kodar lah bahasa. Ono takdir itu yang pasti. Terus ono dua sing masih menggantung bahasane. Lah lek Arif ini wis kan sing gantung wis positif kabeh. Makanya bahasane iktimatan alal kismati al azaliyah. Jadi wis tetanggenan, asalnya wis gondelan ambek pembagian Gusti Allah naliko zaman azal. Akhirnya tembung apa mbiyen Cak Tris? Dek donya gak wedi dosa, dek akhirat gak wedi neraka. Gak wedi dosa itu kan gak nglakoni dosa. Lek roh nyoto-nyoto dosa dilakoni yo. Kleru to Cah. Di akhirnya nih kok cerita Syekh Abdul Qadir Jailani nalika apa? Dan lek mboten salah ten Nurul Burhan ten manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau itu pada tahapan, pada fase, pada titik tertentu itu diwehi kendi, tapi itu bahasanya iblis atau syaitan. Jadi itu dikei kendi ngombe ya kendi iku lho. Lek wis ngombe kendi iku wis gak usah salat, gak usah. Bahasanya gak usah ibadah lah. Atau niku wau tembungnya apa sih kan? Di dunya gak wedi dosa. Atau bahkan tidak ada halal dan haram di dunia ini. Nah, akhirnya lek bahas wong arif niku pun wis ngati-ngati, wis teliti, wis waspada.
iki nafsu, iki syaiton. Ngoten. Lha awake dhewe dikek kebebasan wis kok usah salat wis. Ya gak sembayang tenan. Sekano halal haram wis yo haram tok judule. Nah, akhirnya kalau kita mau flashback, kalau kita mau mengkaji ulang, sering kali sampean kabeh bahkan ngrungokno dawuh apa. Lho ojo dipikir Kanjeng Nabi Muhammad diangkat Rasul umur 40. Yang syariat itu turun ketika beliau usia 40, jangan. Sing perlu mau gali ketika beliau 0 umur sampai usia 40. Lah apa ae? Kan ngoten. Bahwa yo jerawan dhisik sing ditoto, duduk klambine dhisik. Ketika hakikatnya, ketika ruhnya, ketika jeroane wis ketoto, barulah syariat mudhun dengan berbagai keterangan, dengan berbagai hukum-hukumnya. Nah itu kan digawe noto rambu-rambu iku menungsone wis ketoto dhisik Mas. Makanya semalam opo wali songo sukses dengan kearifan lokal itu bukan berarti budaya lokal, bukan. Kearifan lokal itu arafa nafsahu. Lokal itu nafsahu po. Bukan lokal budaya masing-masing daerah, bukan. Gak teko bahas. Kearifan apa ya kearofa, apa ya kak makrifat. Lokalnya itu apa ya kak wae dhewe. Nah, kiri dengan keterangan yang awal-awal kan ngoten. Lho sampeyan dikandani uwong utawa ngeten. Bahasane apa kok tembung utawa nasihatnya orang-orang zaman sekarang itu lebih tidak didengar daripada nasihatnya orang zaman-zaman dahulu. Gini dua sisi, iso uga sing dikandani iki ya wis cengel, wis angel. Iso uga sing ngandani iki ya gak pati sip pisan. Ketika sumbernya sik murni, sik bening, terus gelasnya sing disok iki yo bening, kan penak. Kenapa orang zaman dahulu tembung pisan atau dikandonono bapak lah cara mbiyen. Ora wani bocah bantah kan gak wani. Kok bantah ndekek dangak iku lho gak wani. Zaman kita kecil dulu. Lek saiki wong disaduk kae sik ndangak e. Ini yo tidak murni salahnya yang dikandani ndak. Kadang sing ngandani yo nyene gak bener. Jadi tembung undur mangkola ambil undur makola itu ya harus selaras. Lihatlah apa yang diucapkan dan lihatlah siapa yang mengucapkan. Itu harus selaras juga. Gak iso dipilah-pilah.
Kalanya ya undur makola wala tangdur makila kan. Tapi yo bagi saya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tembung utawa nasihat dan orangnya itu tetap ngefek. Monggo pertanyaan itu nih.